Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi hadir kita di acara Tanya Apa Saja, acara rutin mingguan persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan POGI dan IDI Surabaya. Dan minggu ini kita kedatangan atau bertemakan yaitu dari divisi onkoginekologi, yaitu dengan peran tim pada saat penanganan kanker ovarium, dan telah hadir di tengah-tengah kita para ahlinya, para narasumbernya. Yang pertama yaitu Dr. Brahmana Skandar selaku moderator pada hari ini, dan juga nanti kita akan bisa bertanya langsung pada dua narasumber, yakni Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetrik konsultan onkoginekologi, dan juga Dr. Hari Nugroho, spesialis obgyn konsultan onkoginekologi. Tanpa berpanjang waktu, nanti sekali lagi seperti biasa dimohon atau dipersilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, lebih baik bisa ingin bertanya secara langsung melalui raise hand sehingga bisa berdiskusi langsung live dengan para narasumber, dan juga atau memang bisa melalui kolom Q&A atau juga melalui kolom chat. Untuk selanjutnya mungkin sekaligus nanti kepada Dr. Brahmana membuka acara dan sekaligus untuk memulai acara. Kami persilakan kepada Dr. Brahmana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat para guru besar, para senior, para sejawat semua. Terima kasih juga kepada panitia Tanya Apa Saja yang setiap minggu telah mempersiapkan dengan baik acara Tanya Apa Saja. Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Vita, Dr. Firda, Dr. Sabrina, dan semua tim. Terima kasih juga kepada semua partisipan yang setia mengikuti acara Tanya Apa Saja. Tidak terasa kurang mungkin tiga kali lagi Tanya Apa Saja di tahun 2021. Nanti Dr. Seto juga sedang menarasikan, kira-kira mungkin akan bisa berwujud suatu buku gitu ya, frequently asked question, dibukukan, mudah-mudahan bisa sebagai tambahan wawasan kita. Nah, beralih ke topik pada siang hari ini, sebetulnya kalau kita lihat, kenapa sih penting itu teamwork begitu ya? Jadi sebetulnya kalau kita lihat pada pelayanan kanker itu, mungkin para SPOG semua tahu bahwa tidak ada dokter yang terbaik. Yang ada itu adalah tim yang baik begitu ya. Jadi slogannya demikian. Nah, pada pagi hari ini narasumbernya yang pertama Dr. Pungki Mulawardana. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi Rumah Sakit Universitas Airlangga, Departemen Obstetri Ginekologi FK UNER. Yang kedua adalah Dr. Hari Nugroho, konsultan onkologi ginekologi, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Departemen Obstetri Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, ini beliau-beliau berdua akan menjadi narasumber mendiskusikan tentang kenapa sih perlu tim. Jadi misalnya di rumah sakit daerah itu, bisa nggak saya membentuk tim di rumah sakit daerah, tim onkologi ginekologi? Bisa enggak kalau saya itu hanya sendirian onkolog ginekolognya, kemudian timnya tidak ada begitu ya. Nah, nanti kita dengarkan paparan yang kita mendiskusikan beberapa hal. Kesempatan pertama mungkin untuk menjadi bahan diskusi bisa memberikan prolog dulu. Silakan. Yang kesempatan pertama Dr. Pungki, silakan. Silakan Dr. Pungki. Ya, terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Seto ya. Jadi mungkin tadi setuju dengan Dr. Brahmana, mungkin sebenarnya mungkin judulnya harusnya diedit dikit ya. Jadi bagaimana caranya mungkin teamwork untuk tumor ovarium, gitu. Karena mungkin untuk para teman sejawat di daerah mungkin lebih banyak bergulat dengan tumor ovarium, jadi bisa kista ovarium atau solid ovarial tumor. Mungkin seperti sudah pernah dijabarkan sebelumnya bahwa tugas pertama kita kan untuk mendetek kira-kira kemungkinan ganas ya apa tidak gitu. Kalau misalnya memang kemungkinan ganas besar, bisa dari tumor marker, bisa dari imaging ya, baik USG maupun CT scan, memang mungkin ada baiknya di refer ke pusat onkologi. Saya rasa sekarang sudah banyak rumah sakit tipe 2 yang sudah bisa mengerjakan onkologi. Sebentar lagi di Madiun ada lulusan kita ya, di Sidoarjo juga sudah ada di sini. Jadi sudah tidak harus ke Surabaya lagi. Kemudian mungkin kata kuncinya juga nanti bisa didiskusikan bagaimana kita berdiskusi dengan
teman sejawat radiologi dalam penegakan diagnosa. Jadi untuk kalau di kita di Dr. Sutomo Dok ya, sama di Rumah Sakit UNER juga kebetulan kita sudah rutin mengadakan tumor board. Jadi hampir semua kasus baru, terutama kasus yang agak kompleks, kita selalu rapatkan karena kita juga menganut bahwa tidak ada dokter yang hebat ya, yang ada tim yang baik ya. Jadi semua kita diskusikan dan karena kita yakin dengan banyak pandangan dan banyak pertimbangan dari semua yang terlibat, keputusan yang kita lakukan untuk pasien adalah keputusan yang lebih baik daripada diputuskan sendiri. Jadi jadi saya rasa kita biasa mengundang teman sejawat radiologi, patologi, urologi, dan bedah digestif ya, dan anestesi juga. Jadi untuk menentukan pasien ini dioperasi apa enggak, dia butuh urgensi apa enggak, atau mungkin kita kemoterapi. Mungkin kalau di daerah bisa mengadakan hal serupa, usul ya, bisa tumor board rutin, misalnya kasus-kasus ginekologi yang perlu didiskusikan, bisa mengundang radiologi, saya yakin teman bedah juga ada ya, kalau diajak untuk bergabung, saya rasa mereka akan welcome, dan banyak option, dan mungkin ada juga pertimbangan untuk mengerjakan berdua dok ya. Jadi saya rasa di Jakarta ini sudah sangat rutin bahwa operasi itu dikerjakan 2 option, baik seksio, apalagi ginekologi. Jadi mungkin kalau di daerah kalau kasusnya agak sulit bisa call friend, saya yakin berdua lebih semangat mengerjakannya. Kita pun juga antara konsultan onkologi kalau misalnya kasusnya sulit juga kadang-kadang call friend ya. Jadi karena kita ya ini kasus sulit ini kita ngerjakan berdua supaya kita lebih aman. Intinya patient safety, dan mungkin itu dari saya teman-teman. Oke, terima kasih. Silakan Dr. Hari. Baik, mohon izin dok, saya sempat doodling tadi bikin slide. Saya Silakan. boleh izin slide share dulu ya. Silakan. Baik. Jadi saya izin slide share dulu untuk peranan teamwork itu seperti apa gambarannya supaya diskusinya lebih enak ya. Jadi kita itu nggak mungkin kerja sendiri nggak cuman pada ovarian mass aja ya, tapi pada ginekologi tumor secara keseluruhan. Jadi mulai dokter umum, SPGU umum, bedah digestif, bedah urologi, penyakit dalam, anestesi, paru, bedah onkologi, radiodiagnostik, radioterapi, PA, farmasi, gizi klinis, psikiater, psikolog, sama tim paliatif. Dari mana kita butuhkan mereka gitu kan? Kalau yang paling simpel dari awal rujukan biasanya pasien keluhannya ke dokter umum dulu ya, ada abdominal discomfort. Oh ini kemungkinan dari dokter umum meriksa, oh ini kemungkinan gynecologic mass, biasanya dirujuk ke SPUG. SPUG umum nanti dia akan men-screening apakah ini kemungkinan onkologik atau bukan. Kalau enggak akan dikerjakan sendiri. Kalau kemungkinan onkologi dikerjakan oleh gynekologi onkologis. Kemudian dari kita nggak mungkin langsung operasi ya. Kita biasanya diagnostik dulu. Kita butuh radiodiagnostik untuk CT scan atau MRI. Kalau perlu bahkan PET CT kadang-kadang. Kemudian baru kita operasi. Operasi ini kita nggak sendiri pasti. Yang pasti harus ada anestesi. Kita nggak mungkin operasi sendiri. Pada kasus-kasus tertentu, anestesinya juga perlu rapat khusus karena pembiusannya juga susah, tumornya juga susah sekali. Dan ini biasanya juga kalau perlu join sama bedah digestif, bedah urologi, bedah unku, bedah torak, sampai kalau misalnya kita reseksi usus ya, kalau tumornya sampai ke usus, kita join digestif. Rekor pernah operasi 10 jam, yaitu join 4 orang ya, jadi bisa seperti itu. Kemudian apakah selesai sampai sana? Tidak, kita butuh patologis untuk menentukan asal tumornya, spreading tumornya, untuk menentukan diagnosis yang lebih baik. Dengan diagnosis yang lebih baik itu kita bisa melakukan terapi adjuvan yang paling sesuai. Terapi adjuvannya bisa radioterapi, bisa kemoterapi. Kemoterapi ini kita juga butuh farmasi ya. Dulu kita mungkin, saya zaman DM dulu, kita ngoplos sendiri ya di internal wanita itu ya. Sekarang sudah sangat tidak aman itu, jadi dioperasikan sama farmasi sekaligus untuk mendistribusikan beban kerja. Kita juga butuh perawat yang biasa untuk melakukan kemoterapi. Terus, apakah sudah selesai? Peranannya belum tentu ya. Kalau misalnya recurrent ovarian CA, maaf ya tulisan saya jelek, nggak sempat mindahin bentuk slide tadi. Cepet-cepetan di tablet. Kemudian kalau recurrent, kalau ternyata sampai butuh operasi lagi, kita join lagi, uro, digestif, TKV, dan sebagainya. Kemoterapi lagi ya. Kemudian kalau
ternyata ya dari penelitian itu hampir 80-90%, bahkan beberapa kanker tertentu itu ada masalah di mental health-nya. Mental health-nya pasien dengan kanker itu kalau misalnya tidak bisa coping mekanismenya salah, maka akan meningkatkan stres level dan kortisolnya akan naik dan secara negatif akan menurunkan imun responnya. Sehingga kalau stres levelnya tinggi sekali, maka akan bisa meningkatkan masalah kankernya sendiri ya. Kemudian yang kedua yang sering dipandang sebelah mata adalah masalah nutrisinya. Jadi kalau misalnya malnutrition in cancer itu ternyata meningkatkan kematian lebih tinggi signifikan, sehingga kita perlu memikirkan masalah nutrisinya. Jadi teamwork-nya sangat banyak sekali. Mungkin gitu pembukanya, Dr. Brahmana. Oke, terima kasih Dr. Hari. Jadi sebetulnya kalau kita di luar negeri itu pelayanan kanker ginekologi, mungkin semua kanker juga, itu memang sangat centralized. Centralized itu artinya apa? Untuk mendapatkan pengobatan terbaik. Tetapi di Indonesia memang tidak mungkin. Sehingga ya oke lah kita buat downgrade-nya begitu ya. Tetapi juga kita tidak boleh untuk menurunkan kualitas yang mempengaruhi patient safety. Contoh demikian ya, contoh. Kita menghadapi kanker ovarium stadium 3. Itu diskusinya panjang kita di tumor board, setiap rutin tumor board yang dihadiri semua bidang begitu ya. Apakah kita menentukan langsung surgery, apakah kita menentukan neoadjuvan kemoterapi dulu. Oke, satu. Yang kedua, kalaupun kita melakukan operasi, kalau kita misalnya ada metastasis di liver, di perifer, di livernya, kita bisa mengangkat pelvisnya bersih dengan joint digestif, mungkin bedah digestif juga akan eksisi livernya, misalnya demikian. Kenapa? Karena pada stadium lanjut, prognostik faktor terpenting itu adalah residu tumor. Nah, residu tumor, kalau perlu kita join dengan berbagai bidang dalam satu kesempatan. Nah, itulah kenapa di luar negeri selalu centralized, karena punya hambatan ketika hambatan itu macam-macam, terbatas hambatan pembiayaan, hambatan expert, hambatan SDM, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang mendasari. Kemudian yang kedua, kalau desain teamwork itu dokter patologi peran penting. Kadang-kadang kita mendapatkan hasil PA, loh ini kok enggak sesuai PA-nya dengan behavior biasanya ya, didiskusikan lagi. Kalau perlu dicat ulang lagi, di imunohistokimia lagi. Itulah apa yang kita lakukan di center tersier. Jadi kita tidak bisa kemudian misalnya Dokter Hari, Dokter Pungki, saya menerima pasien, DPJP-nya saya di Dokter Sutomo, kemudian kita putuskan, ya ini langsung kemo. Tidak bisa, kita diskusi selalu. Cocok enggak ini behaviornya, cocok enggak ini, perlu cat lagi enggak, imunohistokimia, 3 panel, 4 panel dicat dan sebagainya. Jadi memang membentuk ini yang memang perlu effort yang lumayan begitu ya. Nah, ini nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, sekarang sambil ada yang resen ya, ada yang resen. Dokter Seto sendiri resen ya, Dokter Seto. Silakan, silakan. Ya. Dok, makasih. Saya mendengar pemaparan awal dari Dokter Pungki, terus tadi senada juga ditegaskan lagi sama bagian yang dibuat tadi Dokter Hari, saya sangat tertarik. Cuman betul mungkin tantangan atau terutama bahasan kita hari ini tuh mungkin kan banyak mendengar yang mungkin sejawat, guru besar atau teman-teman senior yang bekerja di daerah. Tadi saya tarik istilahnya kalau versi downgrade-nya dari skema yang lengkap tadi itu gimana ya? Misalnya nanti di daerah itu seperti apa? Misalnya ya kalau mungkin kita nggak bisa berapa kali harus review ulang patologi, atau misalnya kalau boleh dipilih salah satu, mungkin pilih mana dari diagnostik penunjang itu? Misalnya apakah mending kalau memang cuma ada radiografer aja, scanning aja, atau mungkin tumor marker saja, atau mungkin wis nggak usah dicek ulang, nggak usah biopsi ulang, wis di review aja lah sama patologi anatominya gitu. Jadi mungkin kalau kira-kira kalau misalnya diminimalisir ini masih belum masuk ke pembahasan BPJS nih. Kalau BPJS lebih mumet lagi biasanya nanti dari sejawat yang ada di daerah, karena nanti bisa disemprit sama case mix-nya. Dokter Pungki aja mungkin berapa kali mungkin disemprit sama case mix-nya RSUA. Nanti kalau misalnya terlalu ini sophisticated. Mungkin gitu, Dok. Matur nuwun. Oke, pertama saya mohon
pendapat, opini dari Dr. Pungki mengenai pertanyaan Dr. Seto. Ya, memang ini kan pembiayaan itu nomor satu masalah ya, terutama untuk BPJS memang. Jadi setahu saya kalau di di Dr. Stomo juga imunohistokimia kebanyak pas yang nggak di cover BPJS ya, jadi biaya sendiri. Cuman mungkin untuk masalah penentuan tipe imunohistokimia kita bisa diskusi dengan patologi intinya. Jadi mungkin saya setuju. Jadi ada beberapa pola gitu ya. Misalnya idealnya dikerjakan pengecatan 3 atau 4 tipe gitu, tapi mungkin dengan 1-2 tipe dan dengan klinis kita bisa lebih menentukan arahnya kemana gitu. Jadi memang tadi saya setuju dengan Dr. Brahmana bahwa kita tahu nilai idealnya. Mungkin saya Dr. Hari, Dr. Brahmana sudah pernah ke negara maju ya, jadi sudah tahu idealnya gimana. Tapi memang kita harus bikin versi light version ya, downgrade, tapi yang di sisi lain tidak merugikan pasien gitu. Jadi tidak miss. Kalau kita ngikuti 100% nggak mungkin, tapi kita juga bisa diskusi dengan patologi. Nanti biasa patologi juga mengerjakannya step ladder. Jadi mungkin dikerjakan dulu imunohistokimia A sama B dulu, atau A dulu mungkin. Kalau A positif, sudah ada diagnosa. Kalau A negatif, baru kita cek yang B dan segala macam. Jadi saya rasa dengan diskusi dengan patologi kita bisa menentukan. Dan mungkin saya usul juga, tumor board itu kan memang mungkin kita sudah jalan ya. Ini terima kasih. Dan ini menjalankan ini luar biasa susahnya ya untuk konsistensi, tapi kita alhamdulillah bisa berjalan dengan baik karena memang kasusnya cukup banyak. Tapi mungkin di teman sejawat di daerah kan mungkin kasusnya tidak sebanyak kita ya untuk kasus ginekologi yang rumit ya. Mungkin kadang-kadang kalau memang susah mengadakan, kita bisa menghubungi secara personal gitu. Jadi misalnya mungkin PA-nya in doubt, jadi jangan segan-segan telepon dokter PA-nya, mungkin di Madiun apa di Surabaya. Kalau soalnya pengalaman kadang-kadang juga ada pasien di luar, kita diskusi pribadi ya, dokter patologinya sangat welcome. Jadi mereka juga merasa bahwa kalau ada pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klinisnya, mereka sangat dengan eager untuk mencari, oh ini kira apakah mungkin saya yang salah atau mungkin gimana. Jadi istilahnya review ulang itu adalah suatu hal yang sangat wajar buat mereka. Jadi yang penting adalah kita jangan reluctant untuk menghubungi mereka untuk mendiskusikan. Jadi kita nggak menyalahkan ya, tapi kita mendiskusikan mana yang betul. Jadi mungkin itu kata kuncinya, Dok. Termasuk radiologi. Radiologi juga kita bisa diskusi, ini kok CT scan-nya gini ya, kok klinisnya gini. Jadi kadang-kadang dibaca ulang di di komputer ya, di workstation, itu akan sangat membantu. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Mungkin sekedar menambahkan informasi ya. Ya kita nyebut center ya, center dalam hal ini Dr. Sutomo lah misalnya ya. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu kalau tidak ditanggung BPJS dibayar oleh rumah sakitnya itu. Jadi kita itu leluasa sekali untuk mendapatkan yang terbaik begitu ya untuk pasien itu. Silakan Dr. Hari, komen dari Dr. Hari dulu mengenai pertanyaan yang tadi, Dr. Seto. Silakan. Ya, Dok, saya setuju ya dengan Dr. Pungki ya. Mungkin interpersonal relationship dulu ya, komunikasi intinya ya. Jadi kalau nggak bisa bikin tumor board yang benar-benar datang barengan, dan kalau misalnya kita kan ngelatih banyak sekali onkolog dari berbagai center ya. Di rumah sakit tipe A pun mereka tidak mudah memang untuk menjalankan tumor board seperti Sutomo misalnya, yang tiap hari Rabu itu ya. Tapi paling tidak yang bisa dilakukan, progression-nya adalah, first step-nya adalah membina hubungan baik dengan di departemen tersebut. Dan biasanya semua itu kerjasama institusi itu biasanya dibangun oleh 2 orang Pak sebetulnya. 1 orang di titik A, 1 orang di titik B, akhirnya diperlebar. Jadi kalau bisa kita cari kuncinya dulu, key person-nya yang enak itu diajak omong, kayak kata Dr. Pungki tadi, diajak omong, diajak diskusi bareng, nanti di institusi B juga gitu, C juga gitu, nanti lama-lama akan terbentuk tim. Menurut saya sih begitu, Dr. Brahmana. Oke, terima kasih ya. Jadi tim itu perannya sangat banyak, karena kalau dipikir sendiri, kadang-kadang pemikiran sendiri dengan pemikiran tim itu insight-nya berbeda. Contoh demikian ya, kita seringkali misalnya kita mendapat rujukan ya dari rumah sakit sekunder atau primer, sudah dilakukan SOD misalnya ya, karena kista torsi, kemudian ganas begitu ya. Itu kita tidak gampang-gampang langsung kemo, juga tidak gampang-gampang langsung follow up saja tanpa kemo, tidak demikian. Pembahasannya itu sangat komprehensif, karena kita harus melihat jenis tumornya, jenis kankernya. Kemudian kalau meragukan, dicek ulang oleh patologinya.
kalau kemudian patologinya misalnya tertentu, kita lihat lagi imagingnya ulang dengan radiologi. Jadi langkahnya itu panjang sehingga pasien mendapatkan suatu keputusan itu adalah keputusan yang terbaik, yang sesuai keilmuan. Mungkin itu gunanya team working itu. Nah, Iya, ini Dok. ada yang Present ya, Dok. ya. Dr. Pujo dan Dr. Sucili. Dr. Pujo dan Dr. Sucili. Dr. Sucili dulu. Dr. Sucili ya. Gimana? Mau langsung live atau bagaimana? Live apa bagaimana, Dr. Seto? Oke, Monggo, monggo, Dr. Dok. Sucili. Kalau raise artinya berkenan untuk bertanya langsung. Kami persilakan kepada Dr. Suci. Silakan, Dr. Sucili. Raise hand ya, betul ya? Oke. Cuman Monggo. kadang beberapa tertekan biasanya. Nggak Jadi sengaja kalau ya. buatan mungkin dipersilakan kepada Dr. Pujo, Dok. Mungkin, Dok. Oke, monggo Dr. Pujo, silakan. Dr. Pujo, silakan. Silakan Dr. Pujo. Operasi kalau nggak salah Dr. Pujo ini tadi. Iya, ya. Silakan. Mau Silakan. urun rembuk aja, Silakan. Dr. Brahmana. Oke, Silakan. Dr. Jadi untuk mungkin teman-teman yang bekerja di kabupaten atau ada sangat dimungkinkan nanti ke depan membentuk jadi melayani kanker, jadi pelayanan kanker. Tetapi memang salah satu dasar yang paling penting adalah harus ada tim kanker. Jadi tim kanker itu di-SK-kan oleh direktur yang terdiri dari multidisiplin ya. Jadi di sini mungkin letaknya teamwork itu nanti di situ. Nah, di dalam tim kanker itu nanti bisa dibuat tumor bot bergantung departemen mana yang punya interest. Misalnya dari kandungan dengan digestif, dengan urologi dan sebagainya. Termasuk kanker yang lain. Jadi sangat dimungkinkan selama ada teamwork atau tim kanker yang diresmikan. Nah, untuk kasus yang lain saya kira memang kadang-kadang kita perlu melepas sedikit dari sisi biaya ya, kalau mau agak ideal. Ya memang serba repot, tetapi ada hal-hal toh masalah-masalah seperti ini yang complicated nggak banyak. Tetapi saya setuju, saya kira hubungan antar sejawat ini penting. Bagaimana kita mau operasi, katakanlah mau seksio atau mau operasi miom yang kira-kira agak complicated, kita rembukan dengan teman urologi, mungkin dengan teman bedah. Saya rencana mau buka ini, kalau ada kayak gini-gini nanti mungkin minta backup dan sebagainya. Jadi dengan begitu saja itu sudah menunjukkan sebagai suatu kesejawatan dan enak ya, hubungannya enak. Pada saat ada apa-apa jadi guyup, bisa konsultasi dan sebagainya. Jadi kira-kira yang diharapkan untuk teman-teman di daerah seperti itu mungkin. Bisa saja saya kira, wah ini kok endometriosis kok cekat. Jadi endometriosis itu bisa melibatkan banyak disiplin ilmu. Sebaliknya juga seperti itu, mungkin teman-teman bedah, buka, ini kok ada nyeri, saya coba buka, oh ternyata ada hubungannya dengan kiste, dengan endometriosis, dengan abses yang bidang kita. Jadi intinya hubungan antar kolega di suatu tempat itu bagus. Jadi jangan sampai kita dengan kolega yang lain nggak bagus, apalagi kalau dengan kolega sendiri ya, apalagi kalau sesama objin kok nggak bisa enak, itu titip-titipan, malah nuansa bersaing, ini mungkin yang perlu dihindari. Jadi teamwork itu nanti kira-kira seperti itu. Dan bukan tidak mungkin dalam satu operasi kita ngajak SPOG sesama SPOG diajak bersama-sama juga bukan tidak mungkin. Terutama untuk kasus-kasus yang complicated, apalagi reopen dan sebagainya. Itu sangat penting kita call for help ya. Jadi kadang-kadang apalagi kalau itu kasus kita sudah sumpah, bukan nggak bisa ya, tapi kadang-kadang faktor subjektif itu sangat mempengaruhi sehingga
tindakannya itu tidak jernih lagi. Nah, mungkin opini dari teman kita, bantuan dari teman kita itu sangat berarti. Saya kira itu tambahan sedikit, kira-kira manfaat yang bisa dipakai oleh teman-teman di daerah. Saya kira kesejawatan ini yang saya kira penting. Dari situ nanti muncul termasuk solusi-solusi atau diagnosis atau tindakan yang terbaik untuk pasien. Terima kasih, Dr. Brahmana. Terima kasih, Dr. Pujo. Kemudian sebetulnya begini juga, untuk mensiasati hal ini, karena kondisi kita berbeda dengan di negara barat ya. Negara barat itu sudah proven, pasti centralized mereka itu. Karena yang di sentral sudah disiapkan sedemikian komprehensifnya. Nah, cara kita mengatasi solusi, mungkin salah satunya ketika ada di daerah, tidak sekomplit di center tersier atau di kota besar, maka bisa saja ikut pada tumor board yang diadakan Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER. Kalau punya kasus, saya ikut tumor board. Itu kita sangat welcome kok, sangat welcome. Setiap hari Rabu kita yang dirujuk kita bahas, kemudian mendapat keputusan terbaik. Nah, ini saya ingin mendapatkan komen dari Dr. Pungki dan Dr. Hari Nugroho. Kira-kira dari pengalaman Dr. Pungki dan Dr. Hari Nugroho, bagaimana peran tim working menurut Dr. Hari? Ketika Dr. Hari mempunyai pasien, pikir sendiri ya, kemudian sama dibahas oleh tim, itu perbedaannya apa? Dari sisi Dr. Hari, dari insight-nya Dr. Hari sebagai onkolog begitu ya. Dr. Hari kan bisa saja memutuskan sendiri, saya juga bisa memutuskan sendiri, tetapi ketika dibahas tim, menurut saya, menurut Dr. Pungki, Dr. Hari, kira-kira apa keuntungannya gitu? Itu yang ingin saya tanyakan, pendapat ke Dr. Pungki dan Dr. Hari. Silakan Dr. Pungki dulu. Ya, terima kasih dok. Jadi memang kasus ya sebenarnya semua kasus itu pasti ada tingkat kompleksitasnya masing-masing ya. Baik feto-maternal, obstetrik, ginekologi, VER juga, onko juga ya. Memang kalau kasus yang datang ke kita pasti kasus kompleks ya. Jadi itu memang sangat penting ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di kasus di rumah sakit sekunder atau primer juga ada beberapa yang kompleks ya. Nah, kompleks itu kan memang nanti nomor satu bisa dikerjakan di rumah sakit itu atau tidak. Kalau memang bisa, saya pun juga harus menentukan, misalnya saya dapat pasien di luar Dr. Mansew, jadi bukan di rumah Dr. Stomo atau RSUA ya. Jadi ini kalau saya operasi di mana, di tempat yang di mana saya kira-kira butuh bantuan orang lain atau divisi lain atau tidak. Dan kadang-kadang pun saya juga masih call friend, saya apalagi kasus reopen ya, kasus infeksi dan segala macam. Kadang-kadang kita dengan adanya teman itu sedikit banyak ada teman diskusi, teman untuk mengerjakan dan segala macam. Jadi saya rasa nggak ada orang yang saya adalah superior surgeon gitu, jadi nggak ada. Jadi semua itu team working ya. Apalagi bila berkenaan dengan divisi lain. Jadi kalau misalnya kesan saya kalau pasien sudah dilakukan tumor board, mungkin nomor satu kita confidence levelnya tinggi ya, bahwa kita kan selalu ingin melakukan tindakan tuh untuk patient safety. Jadi untuk menentukan ini pasien ini bisa dioperasi atau tidak bisa dioperasi, itu adalah kalimat pertama sebenarnya. Tidak semua pasien dengan tumor dioperasi. Jadi kalau misalnya dengan kita melakukan tumor board, diskusi dengan radiologi segala macam, kita confidence levelnya tinggi. Dan selama ini alhamdulillah, saya ingat zaman dulu saya PPDS mungkin kita belum sering CT scan ya. Itu masih sering buka tutup gitu ya. Kita buka, terus kita nggak bisa apa-apa, kita biopsi. Bahkan mungkin dulu tampon abdomen itu lumayan terjadi beberapa kali. Sekarang dengan adanya tumor board, dengan kita memang ya kadang-kadang kita harus melakukan diagnostik CT scan, MRI. Saya rasa sekarang rate failure atau rate kegagalan itu sangat rendah ya. Jadi kita kalau memang sudah diputuskan operasi ya sebagian besar kasus ya memang bisa dioperasi dengan baik. Tapi pada kasus di mana nggak bisa dioperasi, kita melakukan kemoterapi, akhirnya juga kita bisa melihat outcome-nya lebih bagus. Jadi mungkin confidence level kita sama apa namanya ya kita yakin ini the best for the patient. Mungkin sudah pertanyaan. Oke, terima kasih. Tarik Dr. Pungki. Sekarang Dr. Hari, pendapatnya gimana? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya apa enaknya punya teamwork, kita harus mengaca dulu sama sebelum punya teamwork gitu ya. Jadi saya seperti dengan Dr. Pungki bilang dulu, jadi mungkin tumor board belum seekstensif seperti sekarang, involvement dari departemen lain belum seekstensif sekarang, dan itu involvement itu nggak terjadi dalam waktu seminggu 2 minggu ya, tapi kita bangun dari berapa Dr. Brahmana dulu yang pertama bangun tahun berapa ya Dr. Brahmana mulai itu? 2008.
2008 ya, berarti mungkin sudah berapa ya, 13 tahun ya. Dari 13 tahun itu pun nggak langsung klik gitu ya, jadi memang banyak. Jadi kalau kita bandingkan dulu sama sekarang, kalau saya ditanya working in team sama alone gitu kan, nomor satu goal-nya lebih banyak tercapai. Either itu goal-nya memang dari awal ini nggak bisa dioperasi, tapi kita cuma cari biopsi, ya sudah selesai biopsi. Atau goal-nya adalah ini kita primary extensive surgery, join sama motong usus, motong buli, motong ureter, tercapai juga. Dan itu adalah bedanya teamwork sama enggak itu percentage of goal achieve itu jauh lebih tinggi daripada kita work alone. Terus kemungkinan yang kedua, dulu dibandingkan sekarang, complication rate lebih sedikit. Dulu itu kayak betul kata Dokter Pungki ya, operasinya wis aneh itu, siap ya, Begas 5, belum insisi sudah siap Begas 5 iki piye nih gitu kan. Sekarang itu hampir nggak pernah kita masang tampon ditutup, itu hampir nggak pernah ya. Karena apa? Memang tahu goalnya dari awal kita sudah sepakati ini nggak bisa operasi. Kalau nggak bisa operasi ya jangan ekstensif, biopsi aja ditutup lagi, kemoterapi. Lifespan-nya bisa lebih panjang dengan kemoterapi dibanding kita extensive surgery tapi malah meninggalnya di ICU. Mungkin seperti itu ya. Jadi kata kuncinya key performance indicator-nya 2. Goal-nya bisa lebih tercapai, complication-nya bisa lebih rendah dengan teamwork. Mungkin gitu. Terima kasih banyak, sangat menarik ya opini-opini dari narasumber. Nah, ini pertanyaan ini menggelitik ya dari question and answer, dan ini memang PR kita bersama. Saya bacakan. Menyambung pernyataan Dr. Pujo, bagaimana tips di daerah agar bisa meningkatkan kerjasama sesama kolega, begitu ya, menghilangkan suasana kompetensi, menimbulkan persaudaraan yang erat dan komunikasi yang baik. Oh, ini PR luar biasa di kita itu, dengan semakin banyak nanti ke depan akan semakin luar biasa lagi. Nah, kalau boleh kita bercerita ya, yang mungkin bisa diambil manfaat ya. Onkologi, ginekologi di Surabaya itu alhamdulillah kompak. Saya bilangnya demikian. Karena apa? Kalau saya punya kasus sulit, ya saya minta mungkin pendapat tim. Dokter Hari punya kasus sulit, ya minta pendapat tim. Dokter Pungki bisa ada kasus sulit, minta pendapat tim. Bahkan pasien itu juga mau ke sana kemari akan mendapatkan advice yang sama begitu ya. Ke sana kemari, sebelumnya ke Dokter Hari, terus ke saya, dari saya kemudian ke Dokter Pungki, ke Dokter Pujo ke saya, sudah sangat biasa di kita itu ya. Jadi tidak ada persaingan sama sekali di kita ya. Itu sebagai contoh kalau kita boleh bercerita ya. Jadi bahkan kadang-kadang kita bercerita, oh Dokter Hari, saya kemarin operasi pasiennya Dokter Hari gini-gini, ternyata temuannya gini. Sebaliknya besoknya pasien saya dioperasi Dokter Hari, temuannya begini. Pasien Dokter Pungki, temuannya begini. Sudah sangat biasa di kita, tanpa ada rasa persaingan. Justru kita itu dengan diskusi itu kita banyak mendapat manfaat mendiskusikan kasus itu. Jadi teamworking itu penting memang. Nah, ini saya mau tanyakan ke narasumber ya, karena narasumber Dokter Pungki, Dokter Hari ya. Ini pertanyaan balik lagi, gimana caranya meningkatkan kerjasama di tengah era kompetensi dan PR persaudaraan yang erat dan komunikasi yang baik. Nah, nanti kita saling berpendapat. Silakan Dokter Pungki pertama. Ya. Mungkin terima kasih, Dok. Mungkin paling gampang nomor 1 di telepon pribadi ketemu, Dok. itu paling gampang. Ya. Baik teman sama-sama objin ya. Jadi mungkin gini, ini pengalaman, Dok. Saya kebetulan pas dikirim Dokter Brahmana ke Belanda itu, saya kan sempat ke rumah sakit tipe 2, Dok ya. Kalau di tersier jelas, oh ini onkolog, ini veto maternal dan segala macam. Jelas itu. Jadi mereka sudah nggak, saya onkologis ya sudah nggak ngerjakan obstetri. Nah kalau di rumah sakit tipe 2 itu yang menarik, Dok. Jadi rumah sakit tipe 2 pasien rumah sakit dengan loadnya tinggi. Mereka tuh membagi diri sebagai obstetrikus sama gynecologist gitu. Jadi mereka membagi diri. Jadi mereka yang gynecologist ngerjakan gynecologist saja, yang obstetrik ngerjakan obstetrik aja. Itu tapi mungkin saya rasa di kita susah untuk terjadi. Tapi saya rasa mungkin ke depannya mungkin bisa dipetakan ada beberapa SPOG yang saya suka ngerjakan gynecology. Ada beberapa yang saya nggak suka ngerjakan gynecology. Jadi dengan itu kan ada misalnya istilahnya, oh ini mungkin N-nya lebih banyak sehingga lebih sering mengerjakan. Jadi
saya rasa kalau dengan kondisi seperti itu kan kita bisa, dan saya rasa yang gynecologist itu sangat suka kalau istilah diajak kolaborasi gitu ya, untuk mengerjakan baik dari segi awal diagnostik sampai terapi sampai pasca terapi gitu. Jadi kan kayak gitu. Jadi itu saya rasa itu pendekatan ya, pendekatan dengan radiologi, dengan bedah saya rasa kalau misalnya di konteks satu persatu diajak ketemu, mungkin informal aja diajak ketemu di restoran di mana itu saya rasa kok lebih gampang itu ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang pengalaman saya tuh karena saya belajar di banyak tempat juga ya, itu yang susah itu memulai karena reluctancy, karena mungkin merasa saya takut ditolak, saya takut mereka nggak setuju segala macam. Padahal kalau mereka dikontak, mereka sangat setuju. Sebagai contoh, saya pernah datang ke radiologi ya di rumah sakit swasta ya, karena saya kok CT scan-nya nggak serk ya segala macam. Ya, mereka dengan senang hati membuka workstation-nya, kita diskusi gini. Padahal itu sangat senior, profesor yang sudah tua sekali. Saya muridnya jauh ya, tapi mereka sangat senang. Jadi saya rasa kalau dengan kita membuka front komunikasi dan setelah saya diskusi mereka ngomong, nanti kalau ada masalah saya tetap dikontak aja ya, saya ingin dapat input. Kalau saya salah hasil imagingnya operasi nggak sesuai, saya tolong dikabari. Jadi sebenarnya pada saat kita berusaha untuk membuka komunikasi dan akan direspon, saya rasa kok sebagian besar kasus nanti akan terjadi kontinuitas untuk masalah komunikasi seperti itu. Jadi mungkin yang susah mulai itu. Begitu sudah terjadi, saya rasa kok mudah ya. Itu dari saya. Ya, sekarang kita dengar pendapat dari Dr. Hari. Gimana sih tips untuk meningkatkan kerjasama dan menghilangkan suasana kompetisi? Silakan pendapat Dr. Hari, opini Dr. Hari. Baik, makasih. Jadi ini penilaiannya penilaian kalbu ini, Dok. Susah ini, Dok. Jadi kalau saya itu sama kayak Dr. Pungki ya. Saya misalnya di rumah sakit swasta atau apa gitu, saya mungkin coba kontak dulu, saya ajak ngomong, nanti dari sana kita biasanya punya assessment ya. Jadi kita punya prejudis gitu kan, prejudis. Oh, ini orang ini passionate apa enggak gitu ya. Kalau misalnya memang passionate, ya biasanya kita enak sekali ya diskusinya, nggak mikir itu ya. Cuman kalau sudah masalah menilai motivasi, terus manajemen kalbunya itu ya susah, Dok. Saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi yang bisa ya kita coba jadi teman. Jadi nggak cuman teman kerja, kalau memungkinkan selalu saya bikin tim itu dari teman yang benar-benar teman yang enak diajak kerja. Soalnya kalau teman kerja aja biasanya motifnya tiap orang visi misinya beda-beda ya, jadi susah. Mungkin Baik. gitu ya, Dr. Oke, saya teringat satu pengajian pada saat itu ya, tapi saya camkan sampai sekarang ya. Jadi begini, misalnya itu ada pasien nih, saya kontrolnya, kemudian minta pendapat saya, second opinion saya, tebal banget begitu ya. Kemudian ternyata operasinya tidak jadi di saya. Duh, menurut saya tidak usah sedih, tidak usah mangkel begitu. Artinya apa? Kita harus berpikiran positif. Mungkin saja kalau saya operasi, pasien itu komplikasi, bisa ada masalah hukum dan lain-lain. Mungkin saya dihindarkan untuk itu ya. Misalnya itu sisi positifnya itu. Jadi always thinking positif gitu ya Dr. Hari ya, mungkin ya. Jadi di kita itu no hard feeling gitu. Pasien saya pindah ke Dr. Hari, pasien Dr. Hari pindah ke saya, pasien Dr. Pungki pindah ke saya, no hard feeling kita itu sama sekali tidak ada. Karena apa? Kita berpikir ya berarti mungkin saja cocoknya bukan ke saya, mungkin saja kalau ke saya mungkin komplikasi, saya terhindar. Misalnya kalau mau ngambil positifnya ya. Jadi mungkin itu. Nah ini saya bacakan pertanyaan dari Prof. Hendi ini. Prof. Hendi bertanya kepada kita ya. Teamwork akan membuat penanganan lebih baik. Bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat dalam penanganan pasien? Mungkin karena dasar evidence ilmiahnya berbeda. Nah ini kira-kira sejak 3 bulan lalu itu kita belajar banyak khususnya Center Surabaya karena setiap bulan hari Kamis kita kan ikut IGCS Tumor Board. Jadi ada Tumor Board bareng Kamis minggu pertama antara Onkologi Ginekologi Surabaya, Danang Vietnam, kemudian NUH Singapura dan Mayo Clinic Amerika sama IGCS pusat. Nah, itu pendapatnya sangat luar biasa dinamis. Mereka itu pembaca luar biasa itu. Tetapi tetap keputusan terakhir ya kita no hard feeling begitu pada saat moderator. Kalau Dr. Hari ingat, Dr. Pungki ingat moderatornya itu dari Mayo Clinic mengambil kesimpulan caranya mengutarakan membuat decision kesimpulan itu tidak blaming orang sama sekali.
Jadi tidak memblaming orang, tidak justru dimulai dengan perkataan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat positif. Mungkin itu caranya, meskipun akhirnya tidak bisa pendapat A, B, C, D, E, kemudian pasien dikasih pengobatan A, B, C, D, kan nggak mungkin. Mungkin saja A yang benar, tetapi cara mengutarakannya baik. Nah, ini saya minta pendapat Dokter Hari dulu, saya balik, mengenai pertanyaan Prof. Hendy itu. Silakan. Teamwork, bagaimana ada perbedaan pendapat karena terkait evidence-nya bacanya beda-beda. Silakan. Baik, untuk dari sisi hukum mungkin diatur dari DPJP ya, Dokter Brahmana ya. DPJP-nya siapa? DPJP itu leader. Leader itu berarti siap mengambil keputusan dan siap untuk menanggung akibatnya. Yang kedua, itu pentingnya kita punya sama visi misi dengan teamwork tadi, bahwa orang tersebut adalah perannya untuk memberikan input, memberikan materi untuk didiskusikan bersama untuk kepentingan pasien. Tetapi kayak yang tumor board bersama dengan GCS itu, Dr. Brahmana, dari awal moderator sudah mengatakan bahwa semua keputusan akan menjadi keputusan dari pihak tumor board yang ditempati. Jadi jangan kamu sakit hati kalau usulanmu itu tidak diterima. Bukan berarti itu jelek, tapi mungkin, oh ya dikasih obat terapi ini yang 1 kali kemonya 48 juta, nggak mungkin dilakukan di sini ya. Jadi semua itu akan kembali ke pertimbangan itu. Jadi itu pentingnya leader, itu pentingnya juga memilih tim yang baik. Mungkin gitu, Dr. Brahmana. Ya, pengalaman Dokter Hari, tumor board Dokter Hari ini sebagai moderator ya. Nah itu bagaimana? Mungkin bisa menceritakan suasana di Rumah Sakit Dr. Sutomo, di Departemen Rumah Sakit Dr. Sutomo dan RSUA juga, tumor board juga jadi satu itu bagaimana? Keputusan yang sudah diambil oleh tumor board, dijalankan oleh DPJP, sikap DPJP-nya bagaimana? Mungkin bisa sharing pengalaman, bisa dicontoh. Silakan Dr. Hari. Iya, jadi ya kalau di onkologi ginekologi Surabaya, keputusan tumor board adalah tertinggi siapapun DPJP-nya. Jadi mungkin begitu ya. Dan DPJP alhamdulillah sampai sekarang sih ya menerima semua ya. Karena ya memang kita sudah sepakat, berangkat dengan kesepakatan bahwa tumor board adalah forum tertinggi, apapun hasil tumor board dijalankan karena itu menjadi tanggung jawab bersama. Mungkin gitu ya. Sampai sekarang sih nggak ada yang protes karena mungkin ya itu tadi visi misinya yang di Unko itu sama semua ya. Oke, siap gitu aja ya. Ya, jadi kadang-kadang itu kalau saya dikontak sama PPDS, dokter ini Kamis operasi begitu ya, saya malah bertanya, keputusannya tumor board dilakukan apa itu operasinya? Sudah saya jalankan. Ibaratnya demikian kan. Jadi tidak ada keputusan saya secara pribadi begitu. Begitu ya Dokter Hari ya kira-kira ya. Saya tambah enak tanya keputusannya tumor board apa sih itu tulisannya? Oh ini dok dilakukan ini, join ini. Oke, begitu aja ya. Oke, Dokter Hari mungkin ada Dokter Pungki, gimana di RSUA? Silakan. Ya, terima kasih, Dok. Jadi kalau kita sebenarnya punya protokol onko yang sangat detail ya, termasuk kanker selama kehamilan, kanker eksidental diagnosa, jadi sangat detail. Jadi sebenarnya skenario-skenario yang sudah sangat sering terjadi itu kita cantumkan. Tapi ya tetap aja ada yang di tumor board. Artinya yang di tumor board kan sebagian besar adalah kasus yang tidak ada di protokol itu. Kalau ada di protokol mungkin kita bisa langsung memutuskan ya. Karena nggak cukup waktunya kalau semua kasus baru di tumor board. Jadi sebenarnya secara umum tumor board itu adalah kasus yang tidak ada penyelesaian yang 100% betul gitu ya. Mungkin kata kunci gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu kita perlu diskusi untuk menentukan, karena diskusi banyak orang pasti lebih arif, lebih wise gitu ya. Bukan hanya lebih bagus untuk pasiennya, mana yang lebih bisa diterima pasiennya, mana yang bisa diterima sama rumah sakitnya juga, masalah iura masalah BPJS-nya dan segala macam gitu. Jadi saya rasa dengan banyak kepala akan lebih putusannya lebih wise. Dan tadi kalau misalnya Dr. Brahmana menyinggung tumor board dengan tempat lain ya, kita kan ada kearifan lokal ya. Jadi mana yang kita bisa anut ya kita kerjakan, karena yang tahu kita. Mungkin kata kuncinya juga adalah kita harus mulai menghilangkan ego satu sama lain ya. Jadi dalam arti saya rasa saya setuju Dokter Hari, kalau kita semangatnya di Onko itu ya kita kita semua equal gitu ya. Jadi maksudnya saya rasa mungkin ya tetap kita menghargai senior, tapi bukan berarti bahwa yang junior pasti salah dan segala macam. Jadi saya rasa semua ada evidence base-nya, dan saya yakin kalau semua yang mengajukan pendapat juga
bisa berdasarkan dari evidence base dan bisa juga disertai dengan pengalaman pribadi. Jadi kita bebas tukar pendapat, yang penting kita nggak pakai ego, jadi bukan saya benar, yang lain salah dan sebaliknya. Jadi dan kita semua semangatnya adalah membuat keputusan untuk kebaikan pasien. Jadi seakan-akan kalau ini pasien ini saudara kita kan pengen yang terbaik. Jadi saya rasa dengan semangat seperti itu, putusan tumor board itu kita sepakati, kita anggap yang terbaik untuk pasien, sehingga ya setuju Dr. Brahmana, apa hasil tumor board-nya sudah, kita nggak dispute lagi. Saya nggak akan diskusi, nggak akan baca statusnya lagi, baca status singkat, tapi saya nggak akan mempertanyakan lagi. Kita sepakat untuk meng-KIE dengan pasien bahwa ini yang terbaik bagi kita. Dan saya rasa kita sudah sangat terbiasa dengan itu. Terima kasih. Oke, makasih. Nah, ini saya juga ingin minta pendapat narasumber begitu ya. Jadi sebetulnya dokter-dokter di Indonesia ini luar biasa. Skill individunya luar biasa. Knowledge-nya mungkin luar biasa juga. Tetapi PR terbesar kita itu adalah team working. Kenapa demikian? Kita itu berpuluh-puluh tahun solo player kan. Jadi terbiasa solo player kita itu. Nah, bahkan ini selalu saya ceritakan ya, dokter Belanda di kita yang datang rutin dulu sebelum pandemi, setahun sekali, itu kalau ikut kasus diskusi ke kita, satu waktu melihat kelihatannya ada kesulitan kita team working-nya itu ya. Loh, ini kok belum menghubungi ini. Mereka ngomong begini. Saya lihat dokter-dokter di Indonesia itu handphonenya lebih dari satu biasanya ya. Tetapi komunikasimu kok nggak smooth begitu ya. Jadi dia melihat sampai mengamati demikian. Nah, ini PR kita, cubitan untuk kita semua. Nah, kira-kira saya ingin menanyakan pada narasumber Dr. Hari, Dr. Pungki. Saya minta pendapat Dr. Hari dulu. Kira-kira penyulitnya apa kalau kita mau menganalisis ya, menganalisis sebab kenapa sih kita itu kok sulit bekerja as a team begitu. Kira-kira faktornya apa di kita ini? Yang mungkin saya ingin analisa Dr. Hari dan Dr. Pungki. Silakan Dr. Hari dulu. Baik, wah ini pertanyaannya jadi lebih ke human resource ini dok ya. Tidak apa-apa, kita butuh insight untuk itu ya. Iya baik. Jadi kalau misalnya saya pernah membaca buku di luar ini ya, di luar ngomongin Unko ya. Judulnya itu top 10 CEO Dilemma. Salah satunya adalah collaboration ya. Jadi ternyata collaboration itu adalah satu hal yang paling susah dalam membentuk organisasi. Karena kebanyakan ego individualnya ya. Jadi masih memikirkan visi misinya bukan untuk organisasi atau untuk kenapa organisasi itu berdiri, tapi lebih memandang individunya. Nah, kalau misalnya ditanya lebih lanjut lagi, misalnya kita membina sebuah tim dan ada tim yang seperti itu, apa yang kita lakukan? Wah, ini yang susah jawabannya ya. Kalau di organisasi swasta bisa pilihannya dua, bisa dikembalikan ke HRD, ke Human Resource Development untuk kayak pengarahan gitu, atau yang pilihan kedua ya dikeluarkan dari tim paling jelek. Tapi ya mungkin bukan solusi untuk di sini. Tapi ya susahnya memang begitu dok. Jadi terutama di negara berkembang, kayak dibilang Prof. Martin dulu ya yang ke kita ya. Handphonenya banyak sekali ini tapi susah banget ini komunikasinya karena semuanya masih bawa ego individu gitu kan. Kalau misalnya sudah bisa melepaskan itu, kemudian menyamakan visi misinya, saya yakin bisa lebih baik. Mungkin begitu Dr. Brahmana. Oke, terima kasih. Betul-betul PR. Contoh saja ya di kita itu ya, masih dijumpai. Mudah-mudahan ke depan juga enggak lagi ya. Kadang-kadang kalau kita merawat bersama ya, kasus obscene, kasus penyakit dalamnya, kemudian ada parunya begitu ya. Satu dokter itu ngeresepi Dumin, satu dokter ngeresepi Panadol, satu dokter ngeresepi Sistenol. Paracetamol semua sama. Perawatnya yang bingung ya. Jadi ya ini contoh-contoh aja, contoh ekstrimnya demikian ya. Nah, Dr. Pungki, saya minta pendapat Dr. Pungki ya. Kira-kira kalau menurut Dr. Pungki, apa sih kesulitan kita untuk bekerja secara tim, secara opini pribadi Dr. Pungki itu di negara berkembang? Supaya itu kita tahu, kita identifikasi, dan mungkin kita memperbaiki. Silakan Dr. Pungki. Ya, ini kita ngomong tim medis loh ya, ngomong tim medis. Silakan. Ya. Mungkin dok, ini saya terus terang aja ngomong, mungkin yang agak susah salah satunya adalah senioritas. Senioritas itu faktor yang sangat besar. Karena kita negara timur, kita sangat menjunjung senior. Saya sangat menghormati senior saya juga di sini semua, Dr. Brahmana dan segala macam.
Cuman memang kalau kita mungkin sudah sangat terbiasa diskusi ya, antara senior junior. Kita dan saya rasa di era sekarang mungkin sudah sangat terbuka bahwa ya yang menang itu evidence based, bukan senioritas gitu ya. Jadi evidence based yang menang. Jadi dengan adanya evidence based, saya rasa itu adalah pendapat yang terbaik. Bukan berarti bahwa selalu benar dalam setiap kasus, tapi itu yang terbaik. Jadi mungkin kita juga terima kasih kita semua staf muda dan apa namanya, mulai PPDS juga kita selalu diajari untuk bagaimana caranya mengemukakan pendapat yang benar, termasuk evidence based. Jadi jangan takut untuk berpendapat. Kadang-kadang dulu saya terus terang sempat mengalami pas masih baru banget itu untuk mengemukakan pendapat agak susah, tapi lama-lama ya akhirnya bisa juga seperti itu. Jadi saya rasa kalau misalnya memang kita semua mau open ya, bahwa kita prinsipnya melakukan yang terbaik untuk pasien, saya rasa itu bisa diatasi. Jadi kita evidence based tujuannya adalah untuk bukan karena ini yang paling benar, tapi ini yang terbaik untuk pasien, itu nomor satu. Jadi dengan itu bisa membaik. Saya juga punya pengalaman dok di rumah sakit swasta, mungkin Dr. Brahmana juga di Premier ya kebetulan. Jadi itu kita pernah ada beberapa kasus yang rumit, mungkin butuh multidisiplin ya, dengan apa? Yang gampang tuh dari DPJT ya, atau mungkin dari rumah sakit bisa difasilitasi membuat WA grup sementara. Jadi WA grup sementara, jadi misalnya kebetulan saya ngerawat dengan dokter anestesi, pasiennya masuk ICU gitu ya, ada komplikasi dengan dokter anestesi, dokternya ke dalam, saya dan segala macam di WA grup. Jadi nanti setiap hari ditayangkan kemajuannya gimana, bisa berpendapat masing-masing di sana. Dan sekarang di era digital kan kita sudah sangat terbiasa rapat dengan menggunakan ya kayak Zoom misalnya macam. Jadi ini saya rasa mungkin kalau ketemu masing-masing susah, tapi kalau meluangkan waktu setengah jam atau 1 jam untuk diskusi by Zoom kayak gini kan saya rasa sangat memungkinkan. Ini hikmahnya pandemi ya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu cara. Jadi tidak harus selalu ada forum yang rutin, tapi kalau mungkin teman-teman di rumah sakit sekunder bisa menggunakan WA group sementara gitu untuk kasus ini. Dan ini sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Pungki. Betul itu, jadi membuat WA group ad hoc begitu ya. Kalau kasusnya selesai dibubarkan grupnya ya. Nah, kemudian juga dibuat case meeting secara Zoom dengan semua tim dokter dan diskusi dulu dokternya, kemudian terakhir pasiennya diundang. Mungkin itu salah satu cara. Dan itu menurut saya bisa dilakukan bahkan di rumah sakit tipe C, tipe B, sangat mungkin, tidak harus seperti itu di tipe A saja. Mungkin salah satu tipsnya itu. Salah satu, banyak rumah sakit sudah menerapkan demikian. Mungkin bisa diterapkan di rumah sakit kita. Nah, ini saya ingin minta pendapat Dr. Hari dan Dr. Pungki ya. Beliau berdua pernah belajar dan kemudian bekerja di negara maju. Di Belanda, Dr. Pungki juga. Nah, itu kira-kira menurut Dr. Hari memotretnya bagaimana, apa yang bisa kita dapat positifnya, kira-kira bagaimana, Dr. Hari? Silakan. Environment-nya sangat berbeda ya di sana dengan di sini. Jadi ini ujung-ujungnya ya mereka akan tanya gitu kan, kenapa saya melakukan itu ya. Satu sisi mereka sudah disupport semuanya ya sama negara ya, mulai dari gaji bulanannya itu bisa untuk hidup, bisa untuk health insurance, bisa untuk pension plan-nya. Jadi mereka nggak punya pikiran apa-apa lagi ya. Mereka cuma mikir bekerja. Dan yang kedua, yang hebatnya di sana itu adalah HRD dari rumah sakit itu memikirkan distribusi load ke tiap-tiap pegawai. Jadi nggak cuma tiap departemen, bahkan tiap pegawai. Contohnya begini, misalnya radioterapi, mereka punya benchmark. Kalau misalnya diagnosis to treatment itu harus kurang dari 1 minggu. Misalnya diagnosis to treatment lebih dari 1 minggu, maka pasien ini harus di-refer ke rumah sakit lain supaya pasiennya mendapatkan penanganan yang baik dan load pekerjaannya dokter sini tidak meningkat. Selalu seperti itu. Jadi tidak ada satu sisi iri-irian antara dokter A, dokter B, atau departemen A, departemen B. Loh, take home pay-nya sama kok sana. Kerjanya sedikit, aku banyak. Nggak ada sama sekali seperti sana. Nggak, bahkan mikir aja nggak gitu kan. Yang lucunya di sana itu nggak ada absen dokter mana. Ya, ada. Jadi
Loh, kalau datang saya absen di mana? Mereka bingung tanya, absen apa? Itu fingerprint atau apa? Lah buat apa? Mereka pikir gitu. Jadi nggak ada kayak gitu. Mungkin gitu ya bedanya ya. Oke, menarik Dokter Ari. Jadi lumayan, enggak apa-apa, bisa menambah insight kita, siapa tahu diterapkan. Jadi nanti jangan langsung keburu menghilangkan absen di rumah sakit masing-masing ya. Ini kan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri memang enggak pakai absen, tanpa absen memang. Enggak ada fingerprint apa semua, enggak ada. Iya. Ya. Kalau diterapkan di kita hilang semua beneran. Oke ya. Dokter Pungki, apa yang bisa dipotret Dokter Pungki pengalaman bekerja di luar negeri dan kemudian apa yang bisa diusulkan untuk kita? Silakan. Jadi kalau di apa namanya, tadi saya setuju dengan Dokter Hari ya bahwa jadi awarenessnya dokter luar biasa ya. Mungkin ini rumah sakit ini agak panas topiknya, tapi mungkin ada hubungannya sama One Hospital ya Dokter Hari. One Hospital. Jadi rata-rata di negara maju memang mereka kerjanya di One Hospital, jadi nancep kemana-mana, dan memang betul job desk-nya itu sangat diatur ya. Ada misalnya pengalaman di Onco itu ada 2 hari OK, 2 hari poli. Jadi misalnya saya Senin, Kamis ke OK, full di OK, saya ngerjakan operasi 2 gitu ya, dua gitu, 1 hari 2, 1 hari 2. Terus kemudian 2 hari di poli, saya full di poli dari pagi sampai siang, plus visita juga pagi-pagi ya. Terus 1 hari itu penelitian. Jadi 1 hari itu di kantor penelitian full, saya nggak ngumpulkan semua mahasiswanya jadi penelitian. Gitu. Sangat tertata rapi gitu. Jadi nggak mencelat dari rumah sakit ini ke rumah sakit itu. Jadi itu mungkin One Hospital keuntungannya itu. Mungkin di Indonesia belum bisa diaplikasikan, tapi itu keuntungannya itu. Tapi memang mungkin betul. Jadi jadwalnya ya. Jadi mungkin kalau kita bisa membuat scheduling yang sangat bagus, itu bisa lebih bagus. Mungkin yang bisa diterapkan adalah scheduling untuk mereka, sama ya istilahnya, kalau saya lihat di negara barat itu tendensinya sudah tidak ada ego bahwa saya benar. Jadi mereka bukannya nggak pede ya, tapi mereka yakin bahwa dengan teamwork itu better result, better care gitu aja. Udah itu aja. Jadi mereka yakin, oh ini saya sudah melakukan yang terbaik untuk pasien saya dengan melakukan seperti ini. Jadi saya rasa itu di negara barat mungkin sudah seperti itu anunya. Tone ya. Itu yang bisa kita pilih. Nah, Bapak, oke. Jadi kata simpulnya adalah environment ya, dan kemudian yang kedua adalah mindset. Belum tentu dokter-dokter di luar negeri itu lebih makmur dari kita. Kok saya melihatnya enggak loh. Mungkin di kita itu lebih makmur. Ini maaf kacamata pribadi loh ya. Jadi artinya tim working kita juga harusnya bisa lebih baik begitu ya. Jadi itu mungkin PR kita bersama. Saya teringat ketika saya di Hungaria sama Dokter Pujo itu ya. Profesor saya itu mengerjakan operasi ginek, kemudian kolostomi, laparoskopi dia kerjakan sendiri, ginek. Kemudian operasi ureter dia kerjakan sendiri. Saya tanya kemudian pada saat diskusi itu, loh apa kata mereka, kata urologi, kata digestif dan lain-lain. Oh, they say thanks to me, dia bilang gitu. Ini sederhana begitu. Jadi itu sangat, jadi mereka justru berterima kasih. Lah itulah itu kondisi-kondisi di kita. Tapi saya yakin tidak bisa kita semudah membalik tangan, tetapi paling tidak kita itu mendapatkan insight, mendapatkan wawasan apa yang bisa kita terapkan di tempat kerja kita masing-masing. Buatlah tim yang baik, karena kerja secara individu, rasanya sebagai solo player kita berpuluh tahun sudah mulai harus dipikirkan ulang demi keselamatan pasien sebaik-baiknya. Nggak terasa ini sudah 10.59, diskusi pasti akan banyak ya, tapi waktu yang juga membatasi. Saya akan simpulkan beberapa. Satu, bahwa tim, dalam hal ini pembahasan onkologi, tim onkologi ginekologi, itu memang komprehensif ditujukan untuk sebaik-baiknya kepentingan dan kesehatan pasien. Yang kedua, kondisi di kita berbeda dengan di luar negeri, artinya tidak mungkin centralized full centralized karena pasien dirujuk juga tidak mudah. Apa yang bisa dilakukan? Komunikasi. Misal di rumah sakit tipe mau komunikasi ke kita sangat welcome. Bahkan kita mau ikut ke tumor board kita karena punya kasus, kita sangat welcome. Mungkin nanti ke depan itu kalau bisa nanti kita koordinasikan itu, kalau ada rujukan mungkin kita invite saja dokter yang merujuk itu, dokter awalnya kita invite, perkara ikut atau tidak kita invite saja, mempersilahkan untuk ikut, misalnya demikian.
Nah, kemudian yang ketiga, mari kita sama-sama semangat team working, hilangkan kepentingan pribadi, apalagi kompetisi. Nah, karena kalau sudah ada jiwa kompetisi ini, selanjutnya mindset kita akan berubah, mempengaruhi pekerjaan kita sehari-hari. Jadi, mindset kompetisi harus mulai bagaimana caranya, mungkin memang environment yang kata Dr. Hari tadi, yang harus berubah sehingga era mindset kompetisi itu juga berubah. Kenapa di luar negeri tidak ada mindset kompetisi? Karena environment-nya berbeda. Karena environment-nya tidak menyebabkan kita bersaing kompetisi. Mungkin itu dari saya. Satu kalimat dari Dr. Hari, satu kalimat dari Dr. Pungki sebelum kita nutup. Silakan Dr. Hari dulu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Jadi kalau saya sih kembalikan ya ke kita ini ada untuk apa gitu ya. Jadi setiap kita kalau misalnya ingin lihat alat ya, alat itu semua sekrup punya fungsi ya. Tanpa harus sekrupnya ngomong saya paling berfungsi ini di sebuah alat ini, nggak ada. Jadi tinggalkan itu, tinggalkan nama pribadi, tinggalkan semuanya, niat kita untuk menolong ke pasien ya. Jadi niatkan itu aja. Mungkin kembali itu aja, Dr. Brahmana. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kalimat dari Dr. Pungki, penutup silakan. Ya, terima kasih, Dok. Jadi mungkin ya pokoknya ya saya setuju Dr. Hari bahwa kita kan semangatnya adalah menolong pasien dan kita yakin bahwa dengan tumor board atau case meeting ya istilahnya itu akan lebih membantu pasien dan lebih tepat dalam pelayanan. Mungkin Dr. Brahmana usul yang itu yang saya kan dulu di rumah sakit tipe 2 dulu juga di Belanda ya pernah terutama endometrial cancer ya. Endometrial cancer kan banyak di negara maju ya. Mungkin di Indonesia juga cukup banyak. Jadi dulu kita mengadakan dulu ada tumor board, jadi mereka itu dari rumah sakit tipe 2 pasien CA endometriumnya itu dikumpulkan, tapi mereka sudah di MRI segala macam gitu ya. Terus diskusi dengan rumah sakit tersier. Jadi di tumor board kan yang virtual, zaman dulu sudah virtual ya. Tersier diajukan data tes semua. Prinsipnya mana yang harus dirujuk, mana yang bisa dikerjakan sendiri. Gitu. Jadi mungkin cita-cita kita kalau memang kita sangat welcome ya, kata Dr. Brahmana tadi bahwa kalau memang dari pusat sekunder ada afiliasi dengan tersier, bisa dibagi nanti job desk-nya. Jadi dengan itu kan kita bisa lebih menentukan mana yang harus di-refer, mana yang bisa dirawat. Jadi dia tumor board-nya virtual. Jadi saya rasa itu sangat memungkinkan kalau memang dibutuhkan. Terima kasih. Oke, sangat baik. Terima kasih banyak Dr. Hari, Dr. Pungki. Nanti kita akan berbenah di kita, lingkup Surabaya, maupun nanti mudah-mudahan secara sistem bisa di seluruh Indonesia ya. Jadi by the way memang masih sedikit jumlah onkolog ginekolog itu masih 121 begitu ya. Nanti kita create suatu sistem komunikasi yang baik untuk masing-masing daerahnya, semacam penanggung jawab onkolognya untuk masing-masing daerahnya, tidak hanya satu kota tapi kan lewat virtual dan lain-lain juga bisa. Mungkin dari saya demikian, kita tetap semangat di tengah semua keterbatasan, tantangan makin berat, dan satu, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat yang paling penting saat ini, kemudian semangat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf bila ada kekurangan di sana-sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Hari, dan Dr. Pungki. Luar biasa tim onkologi, ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga dari Dorustomo dan RSUA. Jadi sekali lagi kita belajar manajemen tim yang nggak di luar klinis ya tema hari ini ya. Jadi alhamdulillah itu juga ternyata juga jadi masalah di tempat atau di tempat dinas bekerja kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa bahwasanya nanti besok Minggu tetap ada agenda OASIS pertama hari yang kedua. Jadi kita berlangsung selama 3 hari. Tanggal berikutnya tanggal 12 hari Minggu besok dan kebetulan juga temanya nanti akan dari tim onkologi ginekologi dan juga dari tim uroginekologi rekonstruksi. Jadi sekali lagi jangan lewatkan acara OASIS 1 hari Minggu besok mulai pukul 8 pagi. Terima kasih sekali lagi pada seluruh narasumber. Kita akhiri acara tanya sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Hari. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Brahmana, Terima kasih semua. Terima kasih.